Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Eka Sari. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri Rambi Puji, Kabupaten Jember. Pada tugas kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pada pembelajaran ini, peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan serta pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun pertanyaan pemantik, sebelum kita menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Dan pertanyaan pemantik yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, untuk pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, yang saya percaya adalah seorang guru sebagai teacher center, di mana guru selama ini mendominasi pembelajaran sehingga siswa menjadi objek dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, dari aspek kognitif, di mana pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM saja. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu kita perlu memahami karakter siswa, di mana selama ini guru kurang dapat memahami karakter siswa. Dan yang keempat adalah kurangnya motivasi belajar siswa, karena selama ini siswa saya rasa bersikap pasif dan motivasi siswa sangatlah rendah. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, yang dapat saya rubah adalah pemikiran, di mana pemikiran saya mengatakan bahwa guru satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Sedangkan yang ketiga adalah pembelajaran yang kita lakukan masih berpusat pada murid. Kemudian saya perlu merubah perilaku saya, di mana memberikan kebebasan kepada murid tentang cara belajarnya. Kemudian yang kedua adalah lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai kodrat alamnya. Dan yang terakhir adalah mengemas pembelajaran secara menarik agar siswa antusias dalam belajar. Untuk pertanyaan pemantik yang terakhir adalah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran. Saya akan merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut. Kemudian yang ketiga adalah memahami karakteristik siswa. Saya akan melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat adalah menerapkan konsep merdeka belajar. Di sini saya akan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Sehingga kesimpulan yang saya tarik dari filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan yang kedua adalah pendidikan bukan hanya tentang akademis namun juga tentang budi pekerti.
Dan yang ketiga adalah pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.